Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nopal Asar, NIM 2006010191, mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu, dosen Bu Imas Sukaisi. Tujuan bikin video ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam materi tersebut. Nah, di sini ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi kewirausahaan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelola sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan wirausahaan disebut wirausahawan. Nah, di sini ada 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu proses berkreasi, komitmen yang tinggi, memperkirakan resiko, memperoleh reward. Nah, di sini saya jelasin satu persatu. Proses berkreasi yaitu mengkreasi sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Nah, yang kedua ada komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Terus ada memperkirakan risiko. Memperkirakan risiko yang mungkin timbul dalam hal ini. Risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan, fisik, dan risiko sosial. Dan memperoleh reward. Memperoleh reward dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti oleh kepuasan pribadi, sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Nah, di sini ada etika wirausaha syariah. Seorang wirausaha juga dituntut memiliki etika bisnis yang berlandaskan norma spiritual, yaitu yang pertama tidak suka menjelek-jelekan pesaing, yang kedua ada hindari jual beli yang bersifat ribawi, yang ketiga hindari menumpuk-numpuk barang, yang keempat tidak melakukan monopoli, yang kelima mengutamakan kepuasan pelanggan, dan keenam tidak melupakan akhirat. Nah, di sini ada mental wirausaha syariah. Sikap moral wirausaha syariah antara lain yaitu yang pertama ada suka bekerja keras dan tekun, yang kedua memiliki kemampuan keras dan tekad yang kuat, yang ketiga bersedia menerima resiko, yang keempat sabar dan menerima cobaan, 5 tidak berputus asa, 6 beriman kepada qada dan qadar, 7 berpikir kreatif dan inovatif, 8 berpandangan ke masa depan. Nah, di sini keuntungan wirausaha. Beberapa peluang sebagai keuntungan yang memberikan dorongan kuat seorang untuk berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kebebasan mencapai tujuan yang kehendaki. Yang kedua, mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh. Yang ketiga, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Yang keempat, terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan. Yang kelima, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang keenam, terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan untuk usaha mereka. Nah, di sini ada mengubah pola pikir dan perilaku kewirausahaan. Beberapa cara mengubah pola pikir dan perilaku bagi seorang wirausahawan antara lain. Yang pertama, perbanyak action daripada ide semata. Dan yang kedua, mempunyai bisnis panutan mentor atau coach.
Yang ketiga, perbanyak membaca atau narasumber. Yang keempat, suka belajar hal-hal baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Perbanyak action daripada ide semata. Anda harus memperbanyak action atau tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi ide bisnis Anda, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah mempunyai rencana harian, mingguan, atau bulanan, coba lihat apakah dari rencana yang buat tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Perbanyak action daripada ide semata akan membantu Anda dalam membangun sebuah bisnis. Yang kedua yaitu mempunyai pebisnis panutan, mentor atau coach. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja pada saat membangun sebuah bisnis, Anda harus mempunyai pembisnis panutan. Seperti yang diketahui, dunia bisnis akan sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari selama ini. Jadi membutuhkan panutan untuk berada pada jalur yang tepat. Salah satu pembisnis besar seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ataupun Jack Ma sampai sekarang masih sering belajar kepada para pembisnis lain. Karena mereka tahu bahwa berjuang sendirian tidak akan membuat sebuah bisnis itu maju. Yang ketiga ada perbanyak membaca atau narasumber. Seorang pembisnis yang tangguh ini bisa melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk menumbuhkan mental dan pola pikir tersebut, harus perbanyak membaca. Dengan membaca, Anda akan melihat di dunia ini begitu banyak kejadian pola pikir dan masalah yang terjadi. Dan sejatinya semua yang akan hadapi di dalam dunia bisnis besok sudah terjadi sebelumnya. Jadi Anda tinggal menambah pengetahuan, belajar hal-hal yang baru dengan cara perbanyak baca. Dan yang keempat ada suka belajar hal-hal yang baru. Cara terakhir ini untuk mengubah pola pikir, suka belajar hal-hal yang baru. Menjadi seorang pembisnis, Anda akan dihadapkan banyak sekali masalah dan Anda diharapkan bisa mengambil keputusan sendiri dengan cepat. Nah, dengan begitu, Anda dituntut untuk belajar hal-hal yang baru agar Anda tidak kaget ketika terjun di dunia bisnis nantinya. Jangan lelah untuk belajar dan jangan cepat puas dengan apa yang Anda punya sekarang. Nah, di sini ada jurus awal kewirausahaan. Berikut ini ada beberapa jurus awal yang Anda harus segera dilakukan jika mau berwirausaha. Yaitu yang pertama berani memulai, yang kedua berani menanggung risiko atau jangan takut rugi. Yang ketiga penuh perhitungan, yang keempat memiliki rencana yang jelas. Yang kelima tidak cepat puas dengan putus asa. Yang keenam ada optimis dan penuh keyakinan. Yang ketujuh memiliki tanggung jawab. Yang kedelapan memiliki etika dan moral. Penjelasan selanjutnya ada skema hidup kewirausahaan. Apa sih skema hidup kewirausahaan itu? Skema hidup kewirausahaan yaitu perjalanan yang berkelanjutan di mana wirausahawan harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk tetap bersaing di pasar yang berubah-ubah. Skema hidup kewirausahaan merujuk pada pola atau langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai, mengembangkan, dan menjalankan bisnis dengan sukses. Skema ini mencakup serangkaian tahapan yang harus dijalani oleh seorang wirausahawan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Berikut ini penjelasan tentang skema hidup kewirausahaan. Yang pertama ada inisiasi dan identifikasi peluang. Inisiasi dan identifikasi peluang dalam skema hidup kewirausahaan adalah mengidentifikasi peluang bisnis yang potensial, melibatkan pemahaman pasar, tren industri, dan kebutuhan untuk konsumen. Wirausahawan harus mampu mengenali peluang bisnis yang harus potensi menguntungkan. Selanjutnya ada perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis setelah mengidentifikasi peluang, wirausahaan perlu membuat rencana bisnis yang komprehensif. Rencana bisnis mencakup tujuan jangka panjang dan jangka pendek, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan langkah-langkah operasional yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada pendanaan. Untuk memulai atau mengembangkan bisnis, diperlukan sumber daya keuangan yang memadai.
wirausahawan harus mencari sumber pendanaan yang tepat seperti peminjaman bank, model ventura, atau investasi pribadi. Tahap ini penting untuk merencanakan kebutuhan keuangan dengan cermat dan mengelola dana dengan bijaksana. Selanjutnya ada pendirian bisnis. Pendirian bisnis ini melibatkan pembentukan struktur hukum bisnis yang tepat, seperti perusahaan perseorangan, kemitraan, atau perusahaan terbatas. Wirausahawan juga harus melaksanakan proses pendaftaran, memperoleh izin dan lisensi yang diperlukan, serta menyiapkan sistem akuntansi dan administrasi yang efisien. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengembangan. Setelah bisnis ini didirikan, wirausahawan harus melaksanakan rencana bisnisnya dengan hati-hati. Ini melibatkan pengembangan produk atau layanan, pembuatan jaringan mitra bisnis, pemasaran, dan manajemen operasional sehari-hari. Tahap ini penting untuk memonitor kinerja teras, mengidentifikasi peluang untuk peningkatan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya ada pertumbuhan dan ekspansi. Jika bisnis berjalan sukses, wirausahawan dapat pertimbangkan untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa melibatkan ekspansi ke pasar baru, diversifikasi produk atau layanan, pengambilan karyawan atau pembentukan kemitraan strategis. Tahap ini penting untuk mempertahankan fokus pada visi jangka panjang bisnis dan mengelola risiko yang terkait dengan pertumbuhan. Selanjutnya ada stabilitas dan efisiensi. Bagian terakhir dari skema hidup kewirausahaan melibatkan mencapai skalabilitas dan efisiensi bisnis. Wirausahawan harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengotomatisasi proses bisnis, dan mengoptimalkan kinerja seluruh bisnis. Ini dapat mencakup penerapan teknologi baru, penggunaan analisis data, dan strategi manajemen yang lebih baik. Penjelasan selanjutnya ada skema bisnis kewirausahaan. Skema bisnis kewirausahaan dapat bervariasi tergantung pada industri, produk atau layanan yang ditawarkan, dan strategi bisnis yang diambil. Penting bagi seorang wirausahawan untuk memilih skema bisnis yang sesuai dengan tujuan, target pasar, dan keahlian yang dimiliki. Skema bisnis kewirausahaan sendiri merujuk pada struktur atau model bisnis yang digunakan oleh seorang wirausahawan untuk menciptakan dan menghasilkan nilai dalam bisnisnya. Skema bisnis ini mencakup komponen seperti segmen pasar yang dituju, proposisi nilai, sumber pendapatan, sumber daya kunci, kegiatan kunci, dan hubungan dengan pelanggan. Berikut penjelasan tentang beberapa skema bisnis kewirausahaan. Yang pertama, ada model bisnis berbasis produk. Skema ini, bisnis fokus pada pengembangan dan penjualan produk yang inovatif. Proposisi nilai yang ditawarkan oleh perusahaan adalah produk yang unik, berkualitas, atau memiliki fitur khusus yang membedakan dari pesaing. Sumber pendapat utama berasal dari penjualan produk kepada pelanggan. Contohnya, perusahaan dengan model bisnis berbasis produk adalah Apple dan dengan produk-produk elektronik lainnya. Yang kedua ada model bisnis berbasis layanan. Skema ini, bisnis menyediakan layanan yang bernilai bagi pelanggan. Proposisi nilai terletak pada keahlian, pengalaman, atau solusi yang ditawarkan kepada pelanggan. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan layanan atau biaya berlangganan. Contoh perusahaan dengan model bisnis berbasis layanan adalah perusahaan konsultasi atau penyediaan platform layanan cloud seperti Amazon Web Services. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce. Skema ini, bisnis beroperasi secara online dan menjual produk atau layanan melalui platform e-commerce. Proposisi nilai mungkin beragam, termasuk harga kompetitif, kenyamanan berbelanja online, atau pilihan produk yang luas. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan produk atau layanan secara online. Contohnya, perusahaan dengan model bisnis e-commerce adalah Amazon atau Lazada. Selanjutnya ada model bisnis
freemium. Skema ini bisnis menawarkan produk atau layanan dasar secara gratis kepada pengguna, namun menyediakan pilihan tambahan atau fitur premium yang berbayar. Proposisi nilai: akses gratis ke produk dasar dengan opsi untuk meningkatkan pengalaman atau mendapatkan manfaat tambahan dengan berlangganan premium. Sumber pendapatan utama berasal dari biaya berlangganan premium atau penjualan fitur tambahan. Contohnya, perusahaan dengan model bisnis freemium adalah Spotify atau Dropbox. Selanjutnya ada model bisnis marketplace. Skema ini bisnis menyediakan platform atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Proposisi nilai adalah akses ke berbagai penjual atau produk dalam satu tempat dengan kemudahan perbandingan dan transaksi. Sumber pendapatan utama berasal dari komisi atau biaya transaksi atas penjualan yang terjadi di platform. Contohnya, perusahaan dengan model bisnis marketplace yaitu Tokopedia. Selanjutnya ada model bisnis waralaba. Skema ini bisnis memberikan lisensi kepada individu atau pemilik usaha untuk menggunakan merek dagang, produk atau sistem bisnis yang sudah mapan. Proposisi nilai: dukungan, paduan, dan keuntungan dari merek yang sudah terkenal atau sistem yang terbukti sukses. Sumber pendapatan utama berasal dari biaya lisensi atau royalti yang dibayarkan oleh pemilik waralaba. Contohnya, perusahaan dengan model bisnis waralaba yaitu McDonald's. Nah, selanjutnya yaitu adalah review usaha. Ini adalah usaha orang tua saya atau usaha bersama, yaitu adalah baju. Nah, baju ini dijual di pasar dan dibelikan oleh konsumen. Nah, di sini ada baju kaos ya. Sudah diperlihatkan nih baju kaos. Dan di sini ada baju tidur, baju daster ya di sini. Dan baju ya pokoknya baju cewek lah ya di sini, dan di bawah sajadah juga. Dan di atas kulkas juga ada baju kaos buat laki-laki, baju kaos berkerah, dan baju kaos biasa yang bukan berkerah ya. Mungkin begitu usaha orang tua saya atau usaha bersama. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kewirausahaan bukanlah perjalanan yang mudah. Para wirausahawan sering menghadapi tantangan, kegagalan, dan hambatan di sepanjang jalan. Namun kesuksesan kewirausahaan seringkali datang kepada mereka yang gigih dan tekun, yang tidak menyerah di hadapan kesulitan. Kemampuan untuk belajar dari kegagalan, beradaptasi, dan terus maju adalah penting dalam mencapai kesuksesan dalam kewirausahaan. Ya, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.